Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Putri Mailasari, mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi pendidikan bahasa Arab 2B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Berdasarkan perbedaan pendapat dari para ulama, dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, berdasarkan tempat turunnya. Berdasarkan tempat turunnya, surah Makkiyah diturunkan di Makkah, sedangkan surah Madaniyah diturunkan di Madinah. Yang kedua, berdasarkan seruan atau khitab. Surah Makkiyah biasanya diawali dengan lafaz Ya ayyuhan nas, sedangkan surah Madaniyah biasanya diawali dengan lafaz Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, berdasarkan waktu turunnya. Berdasarkan waktu turunnya, surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Madaniyah diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Pengklasifikasian ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Menurut Abu Bakar bin Hasar, jumlah surah-surah Madaniyah ada 20 surah, sedangkan surah-surah Makkiyah ada 82 surah. Adapun surah-surah yang masih diperselisihkan ada 12 surah. Cara mengetahui mana surah Makkiyah dan mana surah Madaniyah. Terdapat 2 metode seperti yang dikatakan oleh Al-Jabiri. Yang pertama yaitu Sima'i Naqli, yaitu dengan cara pendengaran. Yang kedua, Qiyas Ijtihadi, yaitu dengan cara berijtihad. Ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah biasanya ayat dan surah-surahnya pendek. Yang kedua, ayat atau surahnya berisikan seruan tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu, alam ghaib, hari akhir, serta gambaran tentang surga dan neraka. Yang ketiga, berisikan seruan untuk memegang teguh akhlakul karimah dan istiqomah dalam berbuat kebajikan. Yang keempat, berisi tentang perlawanan terhadap kaum musyrik dan memberantas cita-cita mereka. Yang kelima, surah-surahnya banyak diawali dengan kalimat wahai manusia atau ya ayyuhan nas. Selanjutnya ciri-ciri surah Madaniyah. Surah Madaniyah ciri-cirinya yaitu yang pertama, ayat dan surahnya panjang. Yang kedua, ungkapannya tenang, cenderung proses, dan yang ditujunya adalah akal pikiran. Yang ketiga, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran agama. Yang keempat, diawali dengan perkataan wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu. Yang kelima, kebanyakan berisi tentang hukum-hukum, menceritakan orang-orang mukmin dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.